sore, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk kita menghadap Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Ku hidup bagimu. Yeah.
Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang memberikan kembali kami waktu untuk beribadah ya Tuhan Yesus, untuk sama-sama dengan saudara-saudara kami ya Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, biarlah kami juga tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau sudah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya sore hari ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan, dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mengikuti live streaming ini. Engkau juga yang memberikan sukacita kepada mereka Tuhan ketika mereka mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau yang beracara dari awal sampai akhir. Baik pemain-pemain musik semua Engkau urapi Tuhan, firman-Mu Engkau urapi. Karena kami datang, kami ingin mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau Tuhan, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore saudara-saudara, saya ingin memberikan sedikit pengumuman bahwa untuk hari ini dan minggu depan memang kita mengadakan live streaming karena ada anjuran dari Pemda kita berhubung dengan situasi kita di Cianjur. Nanti mungkin penjelasan selanjutnya akan dikasih tahu oleh Revi. Tapi untuk saudara ketahui bahwa saya sehat. Ya, untuk saudara-saudara di rumah, saya nih sehat. Dan saya mau ingin kasih tahu bahwa tanggal 2 Januari saya swab antigen dan negatif. Tanggal 11 Januari saya swab PCR di Advent Bandung dan negatif. Jadi puji Tuhan, saya akan selalu menjaga supaya keadaan saya juga baik. Saya juga menjaga saudara. Itu yang mengapa saya nggak mungkin sudah pikir terpugu-pugu di swab. Sebetulnya sih ada lebih baik ya. Jadi saya melakukan itu untuk supaya saudara juga tenang bahwa keberadaan saya di sini sehat. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pengertiannya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur walaupun situasi seperti ini, tapi kita masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, kita naikkan pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu
saudara kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, janganlah jemu berbuat baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup. Penuhiku
kesempatan kepada kami. Untuk kami boleh ada di rumah Tuhan. Untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah. Mereka harus beribadah dengan live streaming yang ada. Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengar firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami mendengar suara Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga sudah persiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah bagi kami. Kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, kami perlu firman Allah. Kami perlu kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam kami menjalani kehidupan kami yang sulit saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau terima firman Allah saat ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Pelayanan firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Cek. Haleluya. Puji Tuhan saudara, karena kebaikannya kita kembali boleh ada di dalam rumah Tuhan pada sore hari ini. Hidup di akhir zaman seperti ini memang banyak hal yang kita tidak bisa prediksi. Karena hanya dengan satu surat saja banyak hal yang bisa berubah. Jadi karena ada surat dari bupati, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dalam gereja kita berubah. Karena kalau saja masih 3 hari yang lalu, seharusnya saya tidak berdiri di sini sore hari. Saya harusnya khotbah dari pagi dan di Zoom untuk AMS CityCon. Tapi karena ada surat 2 hari yang lalu, hari Jumat, segala satu berubah. Akhirnya saya berdiri di depan saudara pada hari Minggu. Tapi yang perlu kita tetap sadar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup itu bukan ucapan basa-basi, bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas semuanya. Saudara yang kekasih, saya tidak bisa mulai kalau saya tidak menyebutkan beberapa hal yang terjadi dalam seminggu terakhir. Saya juga cukup aneh kenapa pas setiap kali saya dapat, sebetulnya enggak setiap kali saya dapat mau khotbah, kapanpun itu bisa terjadi. Jadi pas saat saya mau khotbah, selalu ada saja yang meninggal ya. Yang meninggal kapan saja dan siapapun bisa meninggal. Cuman kalau yang meninggalnya adalah orang yang kita kenal, tentunya itu akan lebih berkesan buat kita. Jadi dalam 1 minggu terakhir ada banyak yang meninggal. Pendeta juga banyak yang meninggal, tapi saya cuma mau sebut yang saya kenal secara pribadi. Ada saudara kenal yang tahu ada suami istri yang meninggal di Sukabumi, ya, yang katanya termasuk salah satu orang kaya di Sukabumi. Nah itu masih family sama kami, sama papa, melalui mandut. Dan saya ternyata pernah kerja, tempat saya bekerja menyewa gedung yang mereka miliki. Dan sekitar 1-2 minggu yang lalu juga saudara sepupu saya bilang, "Ref, kenal nggak sama tante ini? Kenapa memang dia yang punya gedung dulu tempat kamu kerja?" Dia bilang, dia kenal kamu. Oh iya, memang karena saudara. Tapi 1 minggu kemudian, om dan tante itu meninggal yang di Sukabumi. Ada satu lagi pendeta, namanya pendeta Noh Mandey dari Surabaya. Nah beliau
Dan saya pernah ada dalam satu pelayanan pemuda Pantai Costa 12 tahun lalu. Jadi saya ada satu pelayanan sama Om No, dan Om Markus Rumampuk, Om Adi Sujaka, Om Heri Pelealu, dan yang lainnya. Dan sampai satu waktu saya dengar beliau meninggal juga. Tapi apa yang saya ambil dari mereka yang sudah mendahului kita, khususnya Om No, dia pernah khotbah dalam satu acara anak hamba Tuhan sekitar 4-5 tahun lalu, dan di situ selain saya ada juga Revi Mandey dan ada juga Abram Kairupan, anaknya Om Michael Kairupan. Saat itu tidak ada satupun dari kami yang sudah sekolah Alkitab. Jadi Om No bilang, ayo Revi, Mandai dan Awan Datu, ayo Bram, kapan lagi kamu mau bekerja untuk Tuhan? Tuhan tidak tunggu kemampuan, yang Tuhan tunggu adalah kemauan. Kalau kamu mau, kemampuan pasti akan datang. Firman yang ditabur Om Noh tentunya tidak langsung berbuah tahun itu juga. Tapi apa yang ditabur firman Tuhan itu butuh waktu untuk tumbuh dalam hati saya dan 3 yang lainnya. Dan mungkin Om Noh juga tahu bahwa saat ini saya, Revi Mandai sama Bram Kairupan, kita semua sudah sama-sama belajar mengenal firman Tuhan di sekolah kita. Nah saudara, saat lagu yang pertama tadi kita nyanyikan, kalau ku hidup untukmu, untuk Tuhan. Apa betul? Itu lagu enak nadanya, tapi kata-katanya sungguh luar biasa dalam. Kalau kita mau pikirkan, kita renungkan, dan kita aminkan dalam hati. Apa betul hidup kita untuk Tuhan? Apa betul hidup saudara untuk Tuhan? Atau cuman itu di mulut saja? Tapi saya bersuka hati, kenapa? Karena lagu pertama itu tidak jauh dari tema yang akan kita belajar pada sore hari ini. Saudara yang kekasih, mari kita buka ayat nats kita di Kolose 4. Kolose 4 ayat yang ke-5. Nah, penulisnya sama, Paulus. Kita punya nats bulan ini adalah Efesus 5 ayat 16. Tapi surat Kolose dan surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus dalam waktu yang relatif bersamaan. Oleh karena itu kecenderungan pesannya pun sama. Efesus kita tahu sampai Fatsal 6. Dan Kolose hanya sampai Fatsal 4. Tapi di akhir setiap surat yang dia tujukan kepada 2 jemaat ini, selalu dia cantumkan kembali bahwa kita atau mereka khususnya harus hidup dengan penuh hikmat. Kolose ada tambahannya terhadap orang luar. Dan pergunakanlah waktu yang ada, tetap menggunakan kata yang sama dari Kolose 5 ayat 16. Nah, kita mau belajar apa yang ada di dalam surat Kolose pada hari ini. Pada akhir suratnya, ini kalau saudara perhatikan, ini ayat ke-5, setelah itu ayat ke-6 dan ayat ke-7 sampai sisanya itu hanya penutup dan salam. Tapi kita mau belajar bagaimana kita mengisi hari-hari kita, mengisi waktu kita yang ada dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita buka Kolose 3 ayat 22. Nah, ini cuma satu patsal lebih mundur sebelumnya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Dan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat nats kita pada sore hari ini ada di ayat yang ke-23.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara kekasih, di sini Rasul Paulus mengatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun, artinya semua yang kita lakukan sehari-hari, bukan saja di dalam gereja, tapi di luar gereja, bukan saja di tempat bekerja, tapi juga di rumah. Apapun yang engkau lakukan, hendaklah dilakukan dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kenapa? Karena kita orang percaya meyakini bahwa apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita jalani sekarang, itu semua dari Tuhan. Apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, jenis pekerjaan, jenis usaha yang kita punya saat ini, itu adalah dari Tuhan. Roma 11 ayat 36 berkata apa? Coba kita buka. Sebab apa? Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Segala sesuatu apa artinya? Ya segala. Semua. Termasuk pekerjaan yang kita miliki, termasuk usaha yang kita miliki adalah dari Dia. Kenapa? Karena firman Tuhan yang mengatakan itu dan kita anak Tuhan mengimani bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, ada dimanapun posisi kita saat ini adalah semua karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu Paulus bilang, lakukanlah segala sesuatu bukan seperti kepada manusia, tapi kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena apa? Karena segala sesuatu dari Dia, dari Tuhan. Kalau saudara bekerja, kalau saudara berusaha, apapun bidang usahanya, apapun bidang pekerjaannya, dan saudara jalani seperti saudara menyadari bahwa apa yang saudara kerjakan sekarang itu datang dari Tuhan, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, beda cara kerja saudara. Dan akan beda cara usaha saudara. Rasul Paulus menuntut hal yang tidak setengah-setengah. Dia ingin semua. Saudara yang kekasih, dan dia bilang dengan segenap hati. Dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Dengan keseluruhan apa yang ada dalam hidup kita. Kasih, hukum yang paling tinggi katanya. Kasihlah Tuhan dengan segenap apa? Dengan segenap hati yang pertama. Terus dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budimu. Itu yang paling tinggi. Nah, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini tidak boleh lepas dari hukum yang utama. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Tapi Rasul Paulus bilang bekerja pun, apapun yang kamu kerjakan harus seperti itu. Kadang kan kita beda. Kita suka kerja mikir, karena kita mikir kalau kita nggak bekerja nggak akan dibayar. Kalau kita nggak akan dibayar, kita nggak dibayar, kita nggak dapat uang, kita nggak dapat uang, kita nggak akan hidup. Tapi tidak dengan hati. Kerjanya hanya dengan pikiran bahwa ini yang harus saya lakukan. Karena kalau saya tidak bekerja, saya tidak akan hidup. Saya tidak dapat mata pencaharian. Tapi hatinya tidak ada di situ. Maka orang-orang yang seperti itu, maaf bicara, mungkin bisa jadi hidup seperti, kalau Tuhan Yesus berkata cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, hati tidak ada di situ, mungkin dia cerdik tapi seperti ular.
banyak kelok-keloknya dalam bekerja, tapi hatinya tidak ada. Nggak ada, hatinya nggak di situ, karena bukan ini gitu yang aku inginkan. Ada juga orang yang bekerja dengan sepenuh hati, tapi nggak ada otak. Maaf. Jadi apapun yang dia kerjakan, memang dia tulus, tapi kadang nggak mikir bahwa apa yang saya kerjakan ini sesuai tidak dengan kemauan Tuhan saya. Apa yang saya lakukan ini sesuai tidak dengan apa yang diperintahkan kepada saya. Apa yang saya lakukan ini apakah sudah sesuai dengan tanggung jawab yang ada? Enggak. Tapi hatinya mau. Rasul Paulus bilang dengan hati kerjakan seluruh apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, saya berdiri di sini. Maaf, saya berdiri melayani Tuhan. Melalui pelayanan saya terhadap saudara. Tapi ujung-ujungnya pelayanan saya adalah Tuhan. Tapi saya melayani saudara melalui firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus bicara, apa yang kamu perbuat kepada saudaramu, itu yang kamu perbuat juga kepadaku. Apa yang tidak kamu perbuat ke saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu juga yang kamu tidak lakukan kepadaku. Oleh karena itu, saat saya berdiri di sini, walaupun saya tahu ini khotbah hanya live streaming, di depan orang-orang yang jauh lebih sedikit dari biasanya. Tapi apa persiapan saya berkurang? Tidak. Saudara, kalau boleh tanya ke orang yang di rumah, tanya persiapan saya khotbah, kalau misalnya saya mau khotbah hari biasa atau seperti hari yang tadi live streaming. Tidak berkurang persiapan saya. Apakah saya jadi tidak berpakaian sebaik biasanya? Saya berpakaian tetap baik. Apakah saya jadi tidak wangi? Saya tetap pakai minyak wangi. Karena saya tahu apa yang saya lakukan itu untuk Tuhan. Dan Paulus bilang, apapun, tidak saja hanya kamu hamba Tuhan, pelayan gereja atau apapun, tapi dimanapun kamu berada, kamu harus bekerja dan lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena kita sadar, kita mengaminkan bahwa kita ada sampai sekarang, kita mengerjakan apa yang kita kerjakan, kita mengusahakan apa yang kita usahakan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau saudara, mungkin ada orang yang, saya dulu sempat bicara sama satu teman saya waktu saya kerja di satu universitas. Saya bilang, ya saya bisa seperti ini sekarang karena saya. Saya pernah ucapkan itu, saudara. Walaupun saya anak pendeta Awan Datu, walaupun saya ikut kebaktian setiap minggu saat itu. Tapi saat saya ngobrol sama satu orang, mungkin dengan angkuhnya, dengan arogannya, saya bilang, ini saya bisa sampai di titik saya sekarang, itu semua karena saya. Karena apa yang saya lakukan. Dan akhirnya apa? Dengan berbagai macam cara. Kalau Tuhan yang beri, Tuhan bisa ambil. Dan Tuhan akhirnya ambil itu pekerjaan daripada saya. Karena saya tidak mengakui secara langsung maupun tidak langsung bahwa apa yang saya kerjakan saat itu karena dari Tuhan. Karena kepercayaan Tuhan. Nah, saudara yang baik. Terus kita baca ayat 24. Kolose 3 ayat 24. Paulus bilang, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saya pengen kita baca bersama-sama sekali lagi. Tapi ganti kata kamu dengan aku dan mu dengan ku. Ya, ganti kata kamu dengan aku. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa dari Tuhanlah aku akan menerima bagian yang ditentukan bagiku sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan aku adalah hambanya.
Aduh saudara, loh terus Ref, kita jadi bingung nih saya. Kita nih anak Allah apa kita hamba Yesus? Nah, Paulus sering menggunakan kata hamba untuk menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan dosa. Dalam Roma 6, kita nggak akan buka. Tapi saat kita di bawah dosa, kita adalah hamba dari dosa. Begitu kita dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, kita lepas, kita menjadi hamba kebenaran. Manusia tidak bisa berdiri sendiri. Manusia tidak bisa bebas dari satu kekuasaan yang ada di atasnya. Itu adalah kodrat manusia. Entah satu di antara dua. Anda di bawah Tuhan atau Anda di bawah dosa. Anda hamba kebenaran atau Anda adalah hamba dosa. Tapi kita percaya Yesus sudah datang untuk membayar harga kita. Membeli kita dengan darah yang mahal. Supaya kita bebas dari dosa, lepas dari hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Hubungan tuan dengan hamba beda dengan hubungan bapa dengan anak. Paulus ingin menekankan bahwa kalau kamu sadar bahwa kamu sebetulnya adalah hamba, kamu sudah dibeli. Hidup kita bukan milik kita lagi. Coba buka Roma 14 ayat 8. Semoga nggak salah. Terus saya ingat karena sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena sudah dibeli. Hidup kita yang seharusnya ada di dalam kerusakan. Tuhan beli, bayar dengan harga yang mahal sehingga kita menjadi miliknya. Jadi hamba untuk melakukan kebenaran. Hamba untuk melakukan kehendak Yesus. Saudara yang kekasih, kadang kita nggak mau, kita sombong ya. Ya, ini kan usaha juga saya yang mulai, Ref ya. Semua juga. Sebelumnya sih nggak ada. Enggak, saudara. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Pengkhotbah berkata begitu kan. Dan kalau kita mau buka, masih di Kolose. Coba kita buka Kolose 1. Kolose 1. Kita akan mulai baca ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Yesus maksudnya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, perhatikan baik-baik. Karena di dalam Dia, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Ingat yang tadi. Kalau saya bilang apa? Ayat 23 itu. Nah, jangan diganti. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Segala sesuatu yang kamu perbuat. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu. Paulus ingin menekankan bahwa yang kelihatan, nggak kelihatan, di atas, di bawah, dimanapun. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Ini yang kita harus perhatikan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu apa? Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, saudara perhatikan itu saat dia tulis baik singgasana, kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Yang terakhir dia sebut penguasa. Tapi yang tiga hal sebelumnya, singgasana maupun kerajaan maupun pemerintah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita punya, apa yang kita usaha, sebetulnya itu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dalam penciptaan, saudara ingat, Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya dahulu,
termasuk Eden dan tamannya, baru Tuhan menciptakan Adam. Dan setelah ada semuanya, baru Tuhan tempatkan Adam di tempat di mana dia diinginkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk bekerja. Di sini Paulus bilang, yang ditulis adalah singgasana kerajaan pemerintah. Pekerjaannya dulu, tempat kita bekerjanya dulu, tempat usahanya dulu sudah ada, Tuhan sudah siapkan, baru penguasanya yang Tuhan akan tempatkan siapa yang ada di situ. Artinya apa? Saudara, Abraham tidak akan disuruh Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang belum ada. Abraham disuruh Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang sudah ada. Musa juga tidak dipanggil Tuhan untuk melepaskan satu bangsa yang belum ada. Jadi bangsanya dulu, tempatnya dulu, pekerjaannya dulu sudah ada, baru orangnya yang ditempatkan di situ. Artinya apa? Yang kita kerjakan sekarang, yang kita usahakan sekarang itu sebetulnya Tuhan sudah siapkan dari jauh-jauh hari. Makanya dengan mengenal bahwa kita punya itu semua segala sesuatu dari Dia, maka cara kita bekerja pun akan beda. Cara kita berusaha pun akan beda karena kita tahu, aduh, ini tuh dari Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan bisa ambil. Kalau Tuhan sudah kasih tanggung jawab, kita tidak jalankan tanggung jawab itu, Tuhan bisa ambil tanggung jawabnya. Karena itu Paulus bilang, lakukanlah, kerjakan dengan segenap hati segala sesuatu. Karena kalau kita baca Efesus 6, coba Efesus 6. Efesus 6 ayat 5 boleh deh. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hatinya, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Saudara yang kekasih, percaya atau tidak bahwa dimanapun posisi kita saat ini, apapun yang kita kerjakan, itu adalah kehendak Allah di dalam hidup kita. Ya. Saudara punya pekerjaan di tempat itu sudah kehendak Allah dalam hidup saudara untuk jalani itu. Saudara punya usaha yang bergerak di bidang itu sudah kehendak Allah untuk saudara bekerja di dalam atau berusaha di bidang itu. Dan Dia bilang, lakukan dengan segenap hati untuk kehendak Allah. Segenap hati melakukan kehendak Allah itu. Begini saudara. Ada satu titik di mana kita hidup, kita merasa ini bukan yang saya inginkan untuk hidup saya. Ada satu waktu dalam hidup kita yang kita bicara kepada kita sendiri, bukan pekerjaan ini yang saya inginkan. Bukan tinggal di sini yang saya inginkan. Bukan posisi ini yang saya rasa cukup untuk saya kerjakan. Tuhan, kenapa Tuhan berkati dia? Kenapa Tuhan sepertinya menyertai dia? Tapi Tuhan tidak ada dengan saya. Kenapa hidup saya tidak sebaik? Kenapa pekerjaan saya tidak sebagus? Kenapa usaha saya tidak sebanyak mereka semua? Dengan cara berpikir seperti itu, kita tidak mengakui bahwa apa yang ada di dalam hidup kita, semua itu dari Tuhan. Saudara yang kekasih, saudara tahu ada ayat di 1 Korintus 10, kalau nggak salah ayat 13.
bahwa Tuhan tidak akan memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Betul, itu firman Tuhan. Tapi sekarang saudara pikir, apakah Tuhan akan memberikan tanggung jawab kepercayaan kepada kita melebihi kapasitas kita? Tidak akan. Tidak akan ada cerita seperti itu. Tuhan tidak akan memberi juga berkat melebihi kapasitas hati kita untuk bersyukur kepadanya. Jadi saat kita melihat orang lain lebih maju daripada kita, orang lain diberkati lebih banyak daripada kita, daripada membandingkan diri, tapi cek hati kita, cek hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, apa betul ini yang terbaik untuk saya saat ini? Tapi Tuhan tidak akan memberikan tugas yang melebihi kemampuan. Contoh, apa saya pengen bisa khotbah kayak papa saya, pintar. Tapi apa saya dipercaya Tuhan untuk khotbah seperti papa saya? Saya tidak tahu. Tapi yang saya percaya saat ini, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya, ini yang terbaik untuk saya, ini yang sudah Tuhan berikan tanggung jawab kepada saya, mau seberapa kecil dilihat orang, maupun seberapa besar dilihat orang, tapi ini yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan saya mau kerjakan itu sebaik-baiknya. Saudara kerja, saudara berada di tempat yang saudara tidak inginkan. Saudara ingin ada di tempat lain. Tapi sekarang saudara pikir, saudara pengen seperti orang itu. Saudara punya tidak kemampuan seperti dia. Saudara punya tidak hati yang bersyukur seperti dia. Saudara punya tidak hati yang selalu ingin datang menyembah sebetulnya kepada Tuhan. Saudara tidak tahu mungkin orang itu rajin berdoa, rajin berpuasa, baca firman Tuhan, setiap ibadah datang. Yang saudara lihat cuma yang luarnya saja. Dan bandingkan dengan keadaan hidup kita. Apapun yang Tuhan percayakan kepada hidup kita saat ini, itu tanggung jawab, itu kepercayaan yang memang Tuhan sudah percayakan saat ini saja. Itu yang terbaik untuk kita saat ini saja. Makanya saya dulu pernah bersaksi di sini. Dan langsung ditegur sama papa. Saya bilang waktu itu saat nggak ada kerjaan. Saya bilang, waktu saya keluar dari UPH 1 tahun tidak ada kerjaan. Ada satu orang musisi yang menawarkan pekerjaan ke saya. Dan saya bilang singkatnya, itu adalah pekerjaan yang terbaik. Setelah itu papa ngomong, bukan. Jangan sembarangan ngomong bahwa itu adalah yang terbaik. Tapi saya ngerti, paham. Maksud papa saya yang terbaik masih ada nanti. Yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Di masa depan saya, di depan masa depan saudara. Tapi semua itu tergantung dengan apa yang Tuhan percayakan sekarang kepada kita. Apa kita mau menjalaninya, kita mau melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan kesadaran bahwa apa adanya saya sekarang, apa yang saya kerjakan sekarang, semua karena dari Tuhan. Dan oleh kekuatannya saya bisa mengerjakannya, dan untuk kemuliaannya saya lakukan itu semua. Kadang kita lupa. Kita selalu pengen hal yang besar, tapi melakukan hal yang kecil, salah terus. Pengen dipercaya Tuhan melakukan hal yang besar, tapi saat ada sekarang, apa yang ada? Saudara, di Pengkhotbah 9 ayat 10, ada kan ayat yang tertulis, kerjakanlah segala sesuatu apa yang ditemukan dengan tanganmu, dengan sekuat tenaga. Artinya apa? Apa yang Tuhan sudah percayakan sekarang, itu yang aku mau lakukan karena aku tahu itu dari Tuhan. Dan aku bisa ini semua karena Tuhan dan untuk kemuliaan Dia. Kalau sudah kita lakukan sebaiknya, percayalah. Tuhan akan mempercayakan kepada kita yang lebih baik. Saya nggak ngomong kosong. Saya orang bekerja, saudara. Saya tidak seperti adik saya atau Nemo. Yang kalau habis lulus SMA, langsung sekolah Alkitab. Saya kerja 12 tahun saya kerja. Dan di satu universitas, saya yang cuma sarjana psikologi bisa jadi dosen musik.
Itu puji Tuhan luar biasa. Kalau bukan kebaikan Tuhan, saya nggak tahu. Dan saya bisa jadi ketua jurusan. Itu kalau bukan anugerah, nggak mungkin saudara di mana-mana sarjana psikologi jadi ketua jurusan musik. Tapi yang saya mau cerita, saat saya bekerja, saya pertama bekerja 1 hari seminggu. Setelah itu dibilang sama atasan saya, kamu tambah deh, saya jadi 2 hari seminggu. Setelah itu mungkin dilihat bagus, saya jadi 3 hari seminggu. Dan akhirnya saya full 5 hari seminggu. Tapi saat bekerja saya 2 kali seminggu. Jam kerja masuk itu jam 7. Dan setiap hari Selasa ada chapel barengan antara dosen. Beberapa kali minggu pertama saya selalu telat. Chapel mulai jam 7, saya baru datang 7.15, setengah 8. Sampai akhirnya pas satu kali saya datang, sudah lagi khotbah renungan, dan saya nggak berani ikut karena saya malu. Tapi nggak ada yang tegur saya. Tapi saya dapat teguran dari Tuhan. Apa ini cara kamu, Revi? Bekerja untuk sesuatu yang sudah aku percayakan kepadamu. Kenapa kamu tidak lakukan ini sebaik mungkin? Kalau memang aturannya kamu harus sudah ada jam 7 di sana, lakukan itu. Setelah itu saya berubah. Dan saya bekerja 3 hari, 4 hari, sampai 5 hari seminggu. Di sana pakai sistem absen dengan jempol. Dan itu tercatat. Dan di akhir setiap 1 tahun bisa dilihat rekor kita. Saya pribadi bisa dilihat atasan kita. Setelah itu saya terlambat dalam 1 tahun paling hanya 2 hari. Waktu yang saya datang lebih dari jam 7 hanya 2 hari. Dan itu pun hanya 7+2, 7+3. Itu yang Tuhan inginkan melalui surat Rasul Paulus. Kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Karena kalau kita bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan, artinya kita menghargai, kita mengakui bahwa itu semua untuk kita. Saudara, kebanyakan dari kita nggak sabar dan tidak mau bayar harga, tidak mau tunggu waktu. Yaitu selalu ingin jadi yang terbaik tapi tidak memberi yang terbaik. Selalu merasa ini bukan panggilan hidup saya Tuhan. Tapi dia tidak percaya apa yang Tuhan adakan, Tuhan berikan saat ini itu adalah sebuah kepercayaan yang memang Tuhan berikan saat ini. Kalau kita mau gunakan itu sebaik-baiknya, pergunakan waktu yang ada untuk mengerjakan kebaikan, kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Mau saudara bekerja dimanapun, itu nanti promosi akan datang dari Tuhan. Kalau kita lihat Efesus 6, ayat yang ke-7, ayat lanjutan yang dari tadi. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Aduh, rela saudara, rela itu kalau saya baca di kamus artinya ikhlas, senang, tidak mengharap imbalan, dengan kehendak sendiri, rela. Itu yang Tuhan tuntut dari kita semua. Bahwa apa yang Tuhan percayakan, mau kecil seperti apapun, tapi kalau itu dari Tuhan, Tuhan bisa buat besar pada waktunya. Tapi kita mau rela? Tidak. Karena rela, hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang tidak berpamrih. Seperti melayani Tuhan, itu yang Tuhan tuntut. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah rela mati buat kita. Nggak usah panjang lebar bicara seperti itu. Sekarang kita boro-boro hidup untuk Tuhan. Kerja untuk seperti untuk Tuhan saja tidak pernah kita kerjakan. Kerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab. Maaf sekali lagi, bukan maksud saya menyindir. Tapi karena saya sudah jalani, saya pernah bekerja saudara. Dan saya di UPH itu, semua dosen diberi ekstra kerjaan.
Tidak saja hanya mengajar, tapi ada ekstra kerjaan yang semua. Satu-satunya ekstra kerjaan yang dipercayakan kepada saya adalah kedisiplinan. Saya dipercayakan untuk mengatur kedisiplinan dosen, bukan mahasiswa. Kenapa? Karena saya sudah menjadi contoh yang baik bagi mereka bahwa saya disiplin. Kenapa saya disiplin? Karena saya tahu apa yang saya kerjakan saat itu semua karena Tuhan. Saya tidak mau mengecewakan nama Tuhan yang sudah luar biasa bekerja dalam hidup saya. Kalau saudara bekerja, saudara tidak bertindak bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan saat ini, artinya saudara tidak mengakui bahwa itu dari Tuhan. Saudara mempermalukan nama Tuhan. Efesus 6 ayat 7 dia bilang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Makanya saudara, setiap saya dapat kesempatan untuk berdiri di sini, saudara tahu, saya berdiri di sini itu bukan pilihan saya. Saya bukan gembala, saudara. Saya anak ibu gembala. Saya hanya berdiri di sini kalau saya dipercayakan, diberi tugas. Dan kadang ada saatnya sebagai manusia saya kalau boleh milih, oh janganlah, jangan minggu ini, oh jangan minggu besok, oh jangan pagi lah, oh jangan sore lah, jangan. Tapi terus kembali lagi ada satu ingatan kepada saya, Revi. Bukankah kamu ada sampai sekarang ini karena kebaikan Tuhan? Dan bukankah kita juga semua ada sekarang karena kebaikan Tuhan? Dan bukankah apa yang kita miliki sekarang itu karena anugerah dari Tuhan? Dan begitu juga dengan saudara. Apa yang saudara miliki semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita dituntut. Bukan untuk diam saja, tapi untuk bekerja dengan penuh dengan tanggung jawab. Melakukan seperti melakukannya untuk Tuhan. Saudara yang baik, saya mau tutup dengan satu ayat di Pengkhotbah pasal 12, semoga benar. Coba buka. Pengkhotbah 12. Oh, kalau nggak ada di depan rusak juga itu. Oh salah, Pengkhotbah 11. Ya, saya baca aja ya Pengkhotbah 11 ya. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Sebetulnya banyak yang kita bisa pelajari dari situ, cuman poinnya ada di ayat-ayat berikutnya. Ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Ayat kelima, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Yang akan kita perhatikan ayat ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama-sama baik. Saudara, penulis pengkhotbah bicara, taburkan benih pagi-pagi hari dan jangan beri kesempatan, jangan beri istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Maksudnya apa? Kerja pada saat awal, kerja pada saat masih muda, kerja saat masih bisa, kerja saat masih ada kesempatan. Dan jangan pernah berhenti sampai kita mau mati pun.
Jangan pernah stop, karena kita tidak tahu benih mana yang akan jadi, benih mana yang akan kembali kepada kita. Perbuatan apa yang akan kita terima kembali. Bisa jadi itu semuanya baik. Bisa jadi itu semua samanya kita akan petik. Saudara, Tuhan ingin kita mempergunakan waktu kita, sisa hidup kita, dengan bekerja sebaik mungkin seperti kita bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan, sadar bahwa kita semua ini dapat karena dari Tuhan. Kita bisa mengerjakannya semua karena kekuatan dari Tuhan. Dan apa yang kita punya, apa yang kita kerjakan, kita akan kembalikan semuanya kepada Tuhan. Pengkhotbah bilang jangan berhenti. Apa yang temukan dengan tanganmu kerjakan. Apa yang ketemukan dengan tanganmu kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Karena kita tidak tahu dari mana, kapan breakthrough itu akan muncul. Kapan titik balik kita akan muncul. Saudara ada mungkin yang masih muda akan masih pikir, ini kapan titik balik saya? Kapan titik di mana saya akan menikmati berkat-berkat Tuhan? Kapan titik di mana saya akan mencapai janji-janji yang Tuhan berikan? Tuhan yang sudah percayakan ke dalam hidup saya. Waktu kapan kita mendapatkan janji-janji Tuhan bukan urusan kita. Urusan kita adalah bekerja mempersiapkan. Karena di mana saat ada kesempatan itu datang dari Tuhan, kita bisa. Kita bisa mendapatkan. Saudara, nggak apa-apa saya khotbah sedikit lagi. Selalu saya ambil contoh banyak dari tokoh favorit saya, yaitu Yusuf atau Daud. Tapi Daud kita tahu, dia adalah anak Isai, kerjaannya penggembala domba. Tapi saat Saul di dalam kuasa kegelapan, dan pelayannya bilang, Tuhan, cari orang yang pandai main kecapi. Biar dia main di depanmu. Dan saat dia main di depanmu, roh jahat itu akan pergi meninggalkan kamu. Cari, Saul bilang. Dan bawahan Saul bilang, aku sudah melihat anak Isai di Bethlehem. Dia pandai main kecapi, dia kuat, dia bagus perawakannya, dia baik dengan kata-katanya. Ternyata siapa itu, saudara? Daud. Saat Daud dijanjikan, didoakan oleh Samuel untuk dia menjadi raja. Sampai dia mendapat kesempatan dipanggil oleh Saul. Itu ada waktu 2 tahun. Di mana 2 tahun itu Daud berada? Di domba. Menggembalakan domba. Menggembalakan apa yang sudah dipercayakan selama ini. Tapi apa yang kita mau belajar? Saat Daud ada dalam masa penggembalaan dombanya. Bukan itu saja yang dia kerjakan. Pengkhotbah bilang, apa yang bisa ditemukan oleh tanganmu untuk kerjakan, kerjakan. Kita tahu, untuk main kecapi, saudara untuk pandai main musik, itu saudara kan tidak bisa doa, puasa, terus berharap sesuatu mujizat. Belum. Besok udah bisa main gitar kayak papa, main drum kayak saya. Enggak. Semua itu butuh ada satu latihan. Tapi Daud lakukan itu. Daud melakukan itu bukan karena sesuatu yang dia prediksi. Tapi dia mau melakukan apapun yang dia bisa kerjakan. Walaupun dia ada di tempat yang tidak dia inginkan menggembalakan domba. Tapi apa yang dia bisa kerjakan dengan tangan dia di kiri, di kanan, di kiri, di kanan. Dia lakukan. Saudara ingat, saat Daud mengalahkan, membunuh Goliat dengan alih-alih. Apa saudara pikir itu satu skill yang tidak perlu dilatih? Hanya 1 kali lempar bisa kena di jidat. Tidak. Itu satu skill yang perlu dilatih bertahun-tahun dengan baik. Apa yang saya mau sampaikan di sini, saudara? Daud ada di suatu posisi yang dia tidak inginkan. Daud ada satu posisi yang bukan dia dijanjikan untuk menjadi raja. Tapi saat dia ada di satu posisi yang dia tidak inginkan, dia tetap setia. Dia tetap penuh tanggung jawab mengerjakannya.
Dan tetap dia mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan kiri kanan. Karena ada satu waktu yang kita tidak pernah tahu. Itu rahasia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada satu waktu di mana kesempatan itu akan datang kepada setiap kita. Di mana Tuhan mau mencurahkan berkatnya. Kesempatan pintu dibukakan. Tapi masalahnya, apa kita siap menyambut kesempatan? Saudara bisa bayangkan apabila saat itu Saul membutuhkan seorang pemain kecapi yang handal. Dan bukan Daud yang tercari. Tapi Daud dengan pandai dia sudah bisa. Akhirnya dia mendapat kesempatan itu naik untuk menghadap raja. Amsal berkata, di manakah orang yang cakap akan tampil? Di depan raja. Raja segala raja. Saudara, saat kesempatan itu datang, jangan lewatkan. Jangan lewatkan dengan ngomong kita belum siap, kita tidak siap. Waktu yang ada sekarang kita pakai dengan sebaik mungkin untuk bersiap. Saat dia bertemu dengan Saul, dia mendapat pekerjaan baru. Dia mendapat kegiatan baru. Dia mendapat pekerjaan tambahan sebetulnya. Tapi kita belajar dari Alkitab. Setiap kali dia kembali, setiap kali dia beres dari istana, dia selalu kembali ke pekerjaannya, menggembalakan domba. Satu pekerjaan baru yang Tuhan percayakan kepada Daud tidak membuat Daud melupakan pekerjaan yang sebelumnya. Tidak membuat Daud menilai rendah pekerjaan yang sebelumnya. Dia tetap setia, dia tetap dengan penuh tanggung jawab menjaga kambing domba ayahnya. Apakah Daud tahu akan ada kesempatan itu? Tidak. Yang Daud lakukan hanya bersiap, bekerja, dan mencari, meraih segala kesempatan yang ada. Dan dari dia bekerja di istana Saul, sampai ada Goliat, cerita Goliat. Itu ada 2 tahun lagi, saudara. Saudara bayangkan, dia nih orangnya tidak mengeluh. Dia dapat pekerjaan, dia pergi ke istana. Rumah dia di mana? Di Bethlehem. Istana Saul di Yerusalem, 15 kilometer. Dia harus pergi 15 kilometer, jalan kaki atau naik keledai, kita tidak tahu. Tapi itu 15 kilometer dia pergi ke sana main kecapi. Setelah itu dia pulang lagi ke Bethlehem. Dan pulang bukan untuk istirahat, untuk menjaga kembali kambing dombanya. Dimanapun, kapanpun Saul inginkan, dia pergi lagi. Dan setelah itu dia kembali lagi. Makanya Tuhan hanya pakai orang-orang yang siap. Setelah itu 2 tahun dia pergi pulang. Datang kesempatan. Memang untuk beberapa orang itu tantangan. Untuk beberapa orang itu adalah musuh yang menyeramkan. Tapi untuk anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam naungan Tuhan, dalam pimpinan Roh, musuh pun bisa jadi kesempatan untuk Tuhan menaikkan kita di posisi yang baru. Makanya saat musuh itu datang, saat kesempatan di mana semua orang tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa, muncullah anak yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, Daud. Dan dia bunuh Saul dengan 1 lempar. Saudara yang kekasih, hendaklah kita selalu bekerja apapun yang kita mau kerjakan. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Karena kita tahu, kita percaya semua yang kita punya sekarang ini karena Tuhan, kan? Jadi jangan sombong. Janganlah. Eling lah gitu, sadar bahwa sebetulnya kita masih bisa hidup juga. Ini semua karena Tuhan masih kasih kita waktu untuk berbuat kepada sesama dan untuk berbuat kepada Dia. Kita nggak pernah tahu waktunya kapan. Waktu kita menghadap Tuhan, waktu kita mendapat breakthrough, waktu kita mendapat kesempatan yang baru. Tapi yang mau kita pastikan, kita siap. Saat kita siap, maka segala sesuatu bisa terjadi di luar dugaan kita. Terima kasih Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga bisa jadi berkat buat kita semua. Saya undang pemain musik kalau boleh. Yuk, cepetan. Kita nyanyi lagu yang tadi tuh, yang lagu pertama. Kalau ku hidup. Saya undang saudara bangkit berdiri.
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan aku. Kau memberikanku hidup, amin, dan pengharapan, amin. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Amin. Nyatakan kepada Tuhan hidup. Kalau ku hidup bagi-Mu. Amin. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersyukur pada sore hari ini boleh diingatkan arti kami hidup. Bahwa hidup kami sudah dibeli oleh Engkau Tuhan, dan kami menjadi milik-Mu. Kami harus pergunakan hidup kami dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab, karena kami sadar bahwa apa yang kami punya, kami miliki, semua datang dari-Mu. Dan oleh karena kebaikan-Mu, kekuatan daripada-Mu, kami boleh menjalaninya. Dan hanya untuk-Mu saja Tuhan hidup kami serahkan. Bapa yang baik, biarlah itu tidak hanya jadi kata-kata yang terucap dari mulut kami, tapi boleh jadi firman yang hidup, tinggal dalam hati kami, menguasai, merubah hidup kami Tuhan. Belajar kami lebih bersyukur kepada Engkau Tuhan, sehingga kami tahu apa artinya hidup kami, karena hidup yang sudah dibayar oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau sia-siakan waktu kami. Kami tidak mau buang waktu kami. Kami tidak mau Kau ambil apa yang sudah Kau percayakan kepada kami. Tapi Kamu kembalikan semua yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Dengan apa yang kami bisa lakukan. Melakukannya hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya mereka yang ada di sini maupun yang mendengarkan secara live streaming ataupun nanti, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Karena firman-Mu jauh lebih berkuasa daripada hamba-Mu. Firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu mampu menjangkau ke tempat hati yang paling dalam daripada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima berkat firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk saudara. Ada pengumuman untuk 2 minggu ke depan, mulai dari minggu ini yang kita sudah tahu. Ibadah minggu sore, untuk yang tatap mukanya kita pindahkan ke live streaming atau online seperti yang kita adakan. Jadi seperti minggu sore, minggu depan masih akan kita lakukan seperti ini. Kaum muda, kita akan mengikuti kebijakan dari Gembala. Juga ibadah kaum muda juga ditiadakan, Komsel juga ditiadakan. Tapi saya bersyukur Komsel masih tetap bisa jalan melalui Zoom. Nah, yang saudara perlu sadari bahwa kita melakukan ini bukan karena paksaan atau instruksi atau karena keadaan yang memaksa, dalam pengertian karena kita tahu misalnya ada yang terpapar COVID atau positif COVID. Tapi kita melakukan kebijakan seperti ini karena kita mau
mendukung program pemerintah khususnya Bupati Cianjur yang dia berkata dalam suratnya agar untuk sementara waktu tidak melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan. Itu di poin pertama ya. Tapi di poin kedua surat itu juga yang perlu kita perhatikan, untuk memperhatikan protokol kesehatan dalam menjalani ibadah. Artinya apa? Ibadah masih tetap boleh asal kita tetap perhatikan protokol kesehatan. Namun demikian, kita coba untuk mendukung keputusan bupati kita, bupati yang saudara pilih juga, bahwa dalam minggu ini dan minggu depan, ibadah sementara live streaming atau online, dan setelah itu akan ditentukan selanjutnya oleh Ibu Gembala dan staf Gembala semua. Oh ya, kantong persembahan ada di pintu. Pintu mana? Oh ya. Jadi mungkin ini maksudnya saudara nanti kalau untuk persembahan ada orang yang pegang di pintu dan saudara pas lewat pintu, ya boleh masukin ke situ. Itu saja. Apa ada yang lain? Nggak ada? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan akhiri ibadah sore hari ini. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selalu kami bersyukur kalau kami masih bisa hadir di hadapan hadirat-Mu. Kami masih boleh berkumpul ibadah. Kami masih boleh diberikan waktu, diberi kepercayaan, dan kami boleh gunakan itu untuk sebaik mungkin. Tuhan, terima kasih untuk setiap kepercayaan, setiap kasih-Mu, setiap penyertaan-Mu. Dan khususnya pada sore hari ini, kami boleh kembali diingatkan bahwa apa yang kami miliki, apa yang kami lakukan ini semua hanya karena kebaikan-Mu saja. Semua datang daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh belajar mengembalikan ini semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya ibadah ini sudah Engkau berkati Tuhan. Semua yang datang maupun yang menyaksikan melalui live streaming sudah Engkau berkati Tuhan. Karena Engkau bisa melihat, Engkau bisa menilai hati siapa yang rindu untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga percaya semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Mulai dari WL, singer, pemain musik maupun multimedia. Engkau sudah berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau selalu ada untuk kami. Karena kami setia mengikuti Engkau Tuhan. Karena kami mau taat melakukan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang berpisah satu sama lain. Kembali ke rumah masing-masing. Kami tahu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah malaikat-malaikat-Mu boleh ada menjaga kami, menyertai kami. Sehingga kami boleh sampai ke rumah kami dengan selamat. Tidak kekurangan satu apapun. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah yang menjadi Bapa kita. Damai sejahtera, sukacita dari Yesus. Dan juga kekuatan, penghiburan, persekutuan dari Roh Kudus akan senantiasa mengikat kita menjadi satu mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati.